Baik, amin Bapak Ibu. Kita akan refresh pelajaran pemuritan ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada pagi hari ini ya, yaitu dengan satu perikop yaitu hidup yang dimerdekakan ya. Bicara hidup yang dimerdekakan ini adalah bagaimana hidup kita itu tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut, tidak dipenuhi oleh rasa bimbang, ya, tidak lagi dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sia-sia, kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin selama ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan tapi belum mengerti benar, ya, belum pasti benar apa saja sih kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ataupun apa saja sih yang menjadi keterikatan-keterikatan kita yang bisa menghambat kita untuk datang kepada Tuhan, yang mempengaruhi ataupun yang membatasi kita bergaul dengan Tuhan. Apa saja ya? Di dalam pelajaran ini, hidup yang dimerdekakan, ya, ada beberapa hal yang membuat kita itu terpisah dengan Tuhan, atau kita terbatas bergaul dengan Tuhan. Antara lain ya, di pelajaran lalu sudah kita pelajari itu keterikatan merokok ya, kemudian meminum alkohol atau memakai narkoba, kemudian juga banyak dosa-dosa kenajisan ya ataupun seksual, dosa asmara, cepat jatuh cinta, pornografi ya, perzinahan, dan homoseksual ya, banyak sekali. Bahkan cinta uang ya. Cinta uang itu penjudi, khawatir yang berlebihan, pelit ya atau kikir, tamak, kemudian suka berdusta, suka menipu, suka korupsi ya, mencuri, kemudian mental peminta-minta ya, suka meminta-minta. Nah, itu juga penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Kemudian suka berhutang. Ya, ada Bapak Ibu orang suka berhutang. Asal ketemu orang, pinjam dulu uangmu gitu. Ada, saya punya teman ada seperti itu. Ya, kemudian penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu seperti kita pernah berguru ya, mungkin waktu masih kecil, orang tua mungkin bisa juga membawa, katanya biar ada penjaga badannya, ya, jimat, mantra atau susuk atau patung-patung berhala. Kemudian juga kalau kita pernah minum air dukun ya, kita pernah mungkin jatuh atau pernah kesleo, kemudian kita dibawa ke tukang urut katanya ya, dukun patah, di sana dikasih minum air dukun. Ya, itu juga menghambat. Kenapa? Karena itu ada perjanjian. Ada perjanjian antara arwah lain itu dengan roh kita ketika kita meminum itu. Nah, kemudian juga ada ramalan-ramalan, horoskop ya, yang suka baca-baca feng shui ya, kalau orang Chinese feng shui. Baca ini apa ya gitu kan. Nah, kalau letak pintu hadap ke sana apa. Nah, itu juga penghalang. Kemudian kebatinan. Kebatinan itu apa? Ketika kita mungkin dulu bela diri atau karate, biasanya ada tenaga dalam menarik sesuatu ilmu dari alam semesta ya, itu juga penghalang. Nah, kemudian juga penganut ajaran-ajaran agamawi ya, kemudian bahkan kutuk-kutuk dosa ataupun nenek moyang kita, misalnya kawin cerai. Maaf. Jadi kalau ada dari dulu memang ya rata-rata sih saya pelajari ya, orang tua dulu karena memang belum mengenal Kristus, belum tahu kebenaran, ya zaman kerajaan kawin cerai itu sah-sah saja. Seorang raja punya istri 2, 3, 4 ya, bahkan di tempat kami ada sampai selusin ya. Sampai sekarang masih ada kerajaan itu, maksudnya peninggalan kerajaannya itu ada. Inilah dulu raja purba itu ya di Siantar ya. Selusin istrinya Bapak Ibu. Jadi satu rumah gitu kan. Nah, itu pun mempengaruhi. Kenapa? Kalau kita tidak patahkan, kita tidak benar-benar di dalam Tuhan, maka roh itu akan turun kepada kita, kepada keturunan-keturunan kita, keturunannya ya, yaitu kawin cerai, poligami, bahkan poliandri. Tahu ya Bu, poligami itu istrinya lebih dari satu.
Kalau poliandri ada yang suami lebih dari satu. Nah itu lebih gila lagi ya kan. Tapi ada di suku-suku tertentu di pedalaman yang belum tahu kebenaran. Ya, dan kemudian gangguan jiwa, maksud saya ya, seperti idiot, penyakit keturunan ada ya Bapak Ibu. Maaf ya, kadang satu keluarga semuanya kok kayaknya itu gitu apa ya? Ya itu kurang kurang cerdas gitu ya. Itu juga akibat kutuk-kutuk dari nenek moyang yang tidak dipatahkan gitu ya. Nah, kemudian juga kegagalan ya, bikin usaha ini gagal, bikin usaha itu gagal ya, dan kemiskinan itu juga kita harus patahkan hanya di dalam nama Yesus. Dan kemudian juga roh maut ya. Bapak Ibu pernah nggak dengar dari satu keluarga itu beberapa meninggal kecelakaan semua? Ya, ada yang kecelakaan di sumur, ada kecelakaan naik motor. Pokoknya satu keluarga itu lebih dari 3 orang. Kalau 1-2 orang itu wajar, mungkin namanya itu ya ini ya bukan kelemahan hanya di kita, tapi memang juga di pihak yang menabrak. Tapi kalau sampai lebih dari 3 orang itu perlu dipertanyakan. Berarti di dalam keturunan itu keluarga itu ada roh maut, ya, sehingga roh itu turun temurun dan mereka tidak patahkan. Nanti turun lagi pas keturunan kedua, ketiga, ada aja nanti keturunannya yang maaf kata meninggal karena kecelakaan. Nah itulah Bapak Ibu, ini perlu kita tahu. Kalau kita tahu, akhirnya kita patahkan, kita mengerti. Nah, apa cara mematahkannya itu? Menyelesaikan itu apa? Hanya satu, ya, hanya dengan cara berserah diri kepada Tuhan Yesus. Karena itu tadi semua yang mengganggu itu adalah iblis, roh-roh kegelapan, penguasa-penguasa di dunia ini yang kita biarkan ya, atau sengaja ataupun tidak sengaja dia mengikuti kita, dia mengganggu hidup kita, dia mengganggu roh kita ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi satu-satunya cara untuk mematahkan tadi yang saya sebutkan itu kebiasaan-kebiasaan jelek, pikiran-pikiran jelek, dosa-dosa dari nenek moyang kita, hanya satu caranya, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Roh Kudus. Kemudian kita lawan iblis, kita tengking, kita patahkan, maka ia akan lari daripadamu ya. Jadi setiap hari, setiap saat ketika kita ada rasa tidak nyaman, ya, ada rasa ya mungkin diajak orang, ayo kita ke sana yuk. Saya banyak dulu ya waktu saya dulu dagang, ada tuh tetangga yang jualan katanya, ayo kita tanya ada di sana bikin penglaris. Nah, itu kita harus thinking, kita jangan, oh ya kok bisa? Nah kalau kita bilang gitu, udah akhirnya kita terbawa. Di mana? Berapa bayarnya? Oh ya udah. Nah tapi ketika ada orang menawarkan seperti itu, kita harus lawan. Kita katakan dalam nama Yesus, Tuhan sanggup kok. Allah saya sanggup memberikan rezeki kepada saya, memberkati usaha saya, memberkati pekerjaan saya, ya. Apapun itu yang kita kerjakan, Allah kita sanggup. Allah kita Allah yang besar, Allah yang perkasa, ya. Dia sanggup. Masalahnya kita benar-benar enggak datang kepada dia, serius enggak kita memintanya kepada dia. Dalam firman Tuhan dikatakan, tapi kamu belum meminta apa-apa katanya. Mungkin juga, saya juga pernah merasakan itu. Oh iya ya, saya kepengen saya itu keluar, saya kepengen anak-anak saya semua aman. Tapi saya tidak pernah minta. Ya, yang saya doakan setiap hari hanya Tuhan hari ini dapat rezeki. Tapi saya tidak pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan meminta biar anak-anak ini bisa teratur, anak-anak ini semuanya bisa dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika kita menyadari kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi satu-satunya cara hanya itu. Semua itu apapun tadi pergumulan, ya itu semuanya jawabannya hanya satu, hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Tuhan, hanya oleh kuasa Roh Kudus bisa kita menyelesaikan itu semua. Kita bisa melewati itu bersama dengan Roh Kudus ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, 3 langkah untuk menghalangi hidup yang dimerdekakan itu. Yang pertama itu bertobat dari keterikatan-keterikatan tadi. Jadi kita menyadari keterikatan-keterikatannya itu perokok, pemabuk, minum alkohol, narkoba.
Kita hanya di dalam Yesus. Makanya banyak Bapak Ibu, saya banyak teman-teman, adik-adik rohani pelayanan juga itu ya, mereka bertobat yang sudah dulu narkoba ya, itu ketika mereka dilayani dengan firman Tuhan, dilayani secara kerohanian, baru mereka bisa lepas. Dan sekarang mereka jadi hamba Tuhan, mereka menjadi penginjil, mereka menjadi bersemangat melayani untuk Tuhan ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yaitu tadi, ketika ada orang menawarkan, waduh di sana ada begini. Nah, kita nggak perlu ke sana. Bilang, katakan kepada mereka, itu kuasa dunia. Tapi kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus itu lebih dari segalanya. Sebab dialah yang menciptakan bumi dan semesta alam ini ya, seperti itu. Kemudian tadi juga kita patahkan dari kuasa-kuasa kebiasaan-kebiasaan buruk, dari penyembahan berhala. Jika pernah kita ke dukun, saya pernah ke dukun Bapak Ibu ya, saya dulu dibawa sama orang tua ya, saya ingat itu, saya disuruh mandi jam 12 malam, waduh ya. Nah itu, tapi ketika saya mengerti ya, itu dipatahkan. Kalau gitu sudah kita patahkan, tidak ada lagi kuasanya, putuskan hubungan dengan roh-roh itu ya. Nah itu caranya. Kemudian juga yang kedua, kita mengerti betul ya, menerima sepenuhnya bahwa kuasa kemenangan kita hanya lewat salib Kristus ya. Yesus Kristus sudah mati untuk kita, untuk menebus kita. Kita sudah ditebus ya. Oleh karena itu yang ketiga dikatakan kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada Yesus, tunduk kepada Roh Kudus, dan kita melawan iblis ya. Dan yang perlu kita ketahui, segala yang mau menyembunyikan atau tidak mau terbuka segala kuasa-kuasa kegelapan itu adalah tipu daya, itu adalah pekerjaan si iblis ya. Tapi Allah kita adalah Allah yang terang, Allah yang suka kita terbuka, dan Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita ini kan refresh ya, atau mengulang kembali pelajaran yang lalu, bagaimana hidup kita dimerdekakan. Apa yang sudah kita pahami tentang hidup yang dimerdekakan ini ya. Saya sendiri, saya sudah bilang tadi ya, saya mulai dari saya, kita ini kesaksian. Kita saksikan sampai hari ini apa yang sudah kerjakan dalam hidup kita, lewat kita hidup di mereka ini. Ini yang dapat melakukannya hanya kita sendiri. Ya, kalau kita onsite memang kita bisa altar call, tapi saya percaya inilah cara Tuhan. Kita harus bisa melepaskan diri kita sendiri dari kuasa-kuasa itu, dari penyembahan-penyembahan itu, dengan keyakinan, dengan iman di dalam Kristus. Dan ketika itu sudah kita lakukan, kita yakin kita tidak lagi berada di dalam kuasa-kuasa dunia, tapi kita ada di dalam kuasa Yesus Kristus, Allah kita yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dulu, baru kita sharing Bapak Ibu ya. Bapak, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Jika Tuhan sudah mengingatkan kami, agar kami Tuhan menyadari bahwa dalam kehidupan kami banyak Tuhan keterikatan-keterikatan yang selama ini yang kami tidak sadari, ternyata itu menjadi penghalang kami untuk datang kepada Tuhan, penghalang berkat Tuhan untuk datang kepada kami, penghalang kami untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini setelah kami mengerti, setelah kami menyadari Tuhan, kami Tuhan berjanji kami mau datang sepenuhnya kepada Tuhan, kami mau tunduk di bawah otoritas Allah, dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari Bapa. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh dimerdekakan. Hidup kami tidak lagi terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak baik. Karena kami tahu bahwa Allah kami, Allah yang besar, mempunyai rencana yang indah atas hidup kami. Rancangan ilahi, rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, sukacita, dan penuh kemenangan. Itulah yang Tuhan rancangkan. Kami mau itu terjadi dalam hidup kami ya Bapak. Sehingga Tuhan lewat hidup kami, oleh kuasa dan anugerah-Mu Tuhan, orang lain bisa melihat betapa Engkau hebat, betapa Engkau berkuasa dan Engkau sanggup untuk memulihkan hidup kami. Dan kami hidup di dalam kemenangan, dan kami menjadi saluran berkat-Mu, dan kami menjadi
bukan jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Bapak. Berbicaralah kepada kami, ajari kami agar kami bisa boleh berbagi Tuhan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin ya. Baik Bapak Ibu, kita sharing sistem ini ya. Jadi saya mulai dari saya, nanti silakan kita waktunya 55 menit. Ya, jadi saya juga dulu sebelum mengerti seperti saya bilang tadi, saya pernah dibawa ke dukun, saya pernah juga ikut karate ya, kemudian ya itulah kebiasaan-kebiasaan buruk saya dulu ya. Saya dulu tidak mengerti, saya pikir itu nggak masalah. Nah, tetapi setelah saya masuk dalam kepemuritan, nah kemudian ya saya ditantang oleh pembicara mau lepaskan apa tidak gitu ya. Nah, dan kemudian kita juga menyadari di dalam keluarga apa ya yang menjadi kebiasaan-kebiasaan jelek keluarga kita. Kan hanya kita yang tahu ya. Jadi kami juga dari nenek moyang masih ada juga di turunan tapi ketiga keempat ya ada yang istrinya dua gitu. Tapi itu kita patahkan. Jadi itu tidak terjadi kepada kita dan kepada keturunan kita ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hanya satu cara ya saya pada waktu itu juga saya ikut pemuritan, kemudian saya ikut altar call dan yaitu tadi ketika kita memang membuka diri ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, dari pikiran dan kita dan itu setelah kita pelepasan itu saya bisa jadi tenang ya. Saya jadi pikiran itu enggak bisa fokus ya. Ada orang nggak bisa fokus. Kenapa? Karena itu tadi roh-roh itu masih mengganggu kita. Ketika kita berhubungan dengan mereka punya pernah bergaul itu roh kita dengan roh mereka berkenalan. Sehingga ketika di mana kita berada, roh itu mengganggu kita, menyapa kita. Ketika roh-roh itu, roh-roh dunia itu menyapa kita, maka roh kita terganggu. Disitulah kita lemah, ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar apa kelemahan kita, apa keburukan-keburukan yang kita terima. Kita nggak sama karena latar belakang kita berbeda, ya. Itu tadi. Jadi ya mungkin ada yang dari orang tua, ada mungkin dari nenek moyang sebelumnya karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan ya setiap dosa penyembahan berkala itu diturunkan kepada keturunan ketiga dan keempat, itu kata firman Tuhan. Tapi itu perjanjian lama ya, perlu diingat itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru kita patahkan semua itu di dalam nama Yesus Kristus dan itu tidak berkuasa lagi sehingga kita menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang menang, anak-anak yang berani bersaksi bahwa Yesuslah segalanya dalam hidup kita dan bersama Dia kita bisa menjalani hari-hari kita ya. Demikian Bapak Ibu, jadi saya sudah pelepasan, saya sudah katakan itu tidak berkuasa lagi dan itulah yang membuat saya juga ada sampai hari ini seperti apa adanya hari ini dan kita bersyukur kita hanya berbeda waktu, saya lebih dulu Bapak Ibu, ya waktunya sekarang silakan ya, kita mau bersaksi apa yang Bapak Ibu terima atau apa yang Bapak Ibu mengerti dari pembelajaran hidup yang dimerdekakan ini. Terima kasih, shalom buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya mungkin duluan Bu Tiar ya, nanti silakan, yang lain menyusul ya. Silakan. Jadi orang tua saya dulu masih percaya dengan kuasa dukun-dukun di kampung ya. Jadi kalau sakit itu bawa ke dukun. Jadi saya salah satunya orang yang di orang tua, kalau sakit saya dibawa ke dukun. Jadi ada satu jenis penyakit saya nggak tahu, tiba-tiba bisa saya pingsan. Jadi panggil dukun. Nah jadi berulang seperti itu. Tetapi ketika saya sudah mengerti kebenaran dan saya bukan buat satu keputusan kepada orang tua saya bahwa saya tidak mau lagi dibawa ke dukun itu karena di kampung itu ya kadang-kadang dukun itu dibawa untuk datang ke rumah. Saya bilang gini sama orang tua, saya tidak mau lagi meminum apapun yang diberikan dukun itu. Kalau memang saya mati lewat penyakit yang saya alami ini, matilah. Nah, tapi saya tidak mau lagi dengar. Oh, marah orang tua. Dianggap melawan. Saya bilang, saya bukan melawan, tapi sudah bertentangan dengan firman Tuhan yang saya tahu. Nah, jadi sejak saya mengambil keputusan itu,
dan penyakit yang dikhawatirkan terulang itu tidak terulang lagi. Nah, Amin. rupanya dari sikap saya mengambil keputusan, disitulah kuasa itu dari Tuhan dinyatakan. Saya diproteksi dari Amin. keadaan yang tadinya tiba-tiba pingsan. Ya, ini masa tiba pingsan? Saya berpikir kalau saya merantau bagaimana ini? Tiba-tiba Iya. pingsan di daerah orang gitu ya. Nah, Iya. tapi keputusan saya untuk lebih taat kepada firman, memilih apa kata Tuhan, disitulah Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Dan saya Amin. tidak pernah lagi mengalami pingsan seperti itu. Kalau pingsan-pingsan bagaimana kalau saya merantau kan? Nah, merantau ke berbagai provinsi, merantau ke Palembang, ya, merantau ke Jambi, merantau ke Riau, Riau itu sampai ke uh, daerah Indragiri Hulu, ya. Jadi banyak tempat saya merantau. Tapi saya bersyukurnya keputusan saya untuk menolak pengaruh-pengaruh dukun itu yang dulu dia berikan untuk saya minum, saya tolak semua itu, dan itu membuat saya bebas dari iblis ya, karena iblis Amin. memakai sarana. Nah, inilah salah satu pengalaman yang saya bisa alami. Saya nggak lupa, tapi saya ingat juga bagaimana saya benar-benar siap bertentangan dengan orang tua, karena orang tua kan juga nggak paham ya, nggak paham karena dia tahu di desa itu memang kalau ada sakit dia bawa ke dukun itu. Nah, Iya. jadi saya berikan pengertian-pengertian kepada orang tua saya. Nah, dia pun udahlah kalau begitu usahamu ya, saya juga nggak kesana lagi. Tapi sempat bertentang betul-betul, dianggap saya melawan ya. Nah, itu loh satu pengalaman yang saya alami, bagaimana saya dibebaskan Tuhan dari keterikatan kepada kuasa-kuasa pengaruh dukun itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surbakti ya, betul. Jadi memang ada kalanya dukun itu jadi apa ya? Kita diganggu terus. Jadi karena jadi rutin jadinya ke situ, berobat kan. Jadi sedikit-sedikit ke situ gitu. Itulah tadi karena ada keterikatan. Karena mereka juga kan mencari penyembahan ya. Jadi iblis itu mencari penyembahan, mencari orang yang ada untuk menyembah dia. Makanya ketika sakit dibawa ke sana, udah nanti sakit datang lagi ya. Tapi ketika dilepaskan tadi kata Pak Surbakti, dia yakin, nah udah nggak lagi. Karena apa? Roh tadi tidak bisa lagi mengganggu rohnya Pak Surbakti dan sudah diprotek oleh Roh Kudus ya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Surbakti.